Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya senantiasa sehat ya. Di tengah waktu yang mungkin musimnya pancaroba seperti ini, tentunya kesehatan harus lebih dijaga agar tidak muncul masalah ya. Walaupun mungkin flu, pilek, batuk, demam itu relatif dekat dengan kita pada musim-musim seperti ini. Maka dari itu menjaga kesehatan menjadi penting untuk dilakukan seperti itu ya. Oke, pada kesempatan ini pertemuan yang kedua di semester 2 kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Masih di persamaan lingkaran ya. Setelah kemarin kita bahas beberapa hal pendahulunya, maka kita akan pada kesempatan ini kita akan membahas lingkaran-lingkaran yang dia memiliki kriteria tertentu seperti itu. Nah, seperti apa? Kita lanjutkan. Nah, sebelumnya kita telah membahas tentang pusat lingkaran berjari-jari R ya kan. Yang kedua, lingkaran berpusat di M, A, B berjari-jari R, dan yang terakhir kemarin itu tentang bentuk umum persamaan lingkaran. Seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan upgrade lagi ilmu kita dengan beberapa pertanyaan yang akan menggugah rasa penasaran kita dan juga insya Allah akan memantik semangat kita untuk belajar. Next. Nah, bagaimana jika lingkarannya itu berpusat di 0,0 dan menyinggung suatu garis? Yang kedua, bagaimana jika persamaan lingkarannya adalah diameter? Diameternya merupakan jarak di antara dua titik. Yang ketiga, bagaimana persamaan lingkaran yang berpusat di suatu titik dan menyinggung sumbu X, sumbu Y, atau suatu garis? Dan yang terakhir, bagaimana menentukan persamaan lingkaran yang melalui tiga titik? Seperti itu. Nah, kemarin kan kita masih dasar semua, maka dari itu pada kesempatan kali ini kita akan upgrade ilmu kita. Semoga nanti ke depan semakin bertambah ilmu kita, semakin baik diri kita, semakin baik adab kita. Seperti itu. Kita lanjutkan kembali. Yuk kita bahas. Kita langsung ke contoh-contoh soal ya agar lebih mudah nanti untuk dipahami. Oke. Yang pertama, tentukan persamaan lingkaran berpusat di 0,0 dan menyinggung garis 3x min 4y plus 5 sama dengan 0. Oke. Untuk menentukan persamaan lingkaran ini ya, kita harus mengetahui nilai R. Nilai R atau jari-jari ini. Pada kasus ini nilai R adalah jarak pusat lingkaran ke garis yang menyinggung lingkaran. Nah, maka misalkan diambil titik sembarang x1, y1 ke sembarang garis dari misalkan persamaannya ax plus by plus c sama dengan 0 dapat dirumuskan. Nah, sebelum ini tentang garis singgung dan pusat lingkaran yang nanti akan menjadi jari-jari ini, kalau di pembahasan dulu kita di jenjang pendidikan sebelumnya di SMP itu kita membahas tentang titik singgung ya. Jadi titik singgung itu yang nanti akan menjadi jari-jari. Jadi jarak antara titik singgung dengan pusat lingkaran itu yang nanti akan menjadi jari-jari. Nah, bagaimana rumusannya? Rumusannya adalah R sebagai nilai mutlak dari persamaan garis yang ada, nanti disubstitusikan dengan koordinat titik pusat lingkaran dibagi dengan akar dari koefisien X dan Y yang masing-masingnya dikuadratkan lantas dijumlahkan, atau rumusnya bisa dilihat di slide ini seperti itu. Nah, maka pembahasannya kita lanjutkan. Nah, maka jarak titik pusat atau 0,0 ke garis tersebut adalah, kita substitusikan aja. Ya, A-nya 3, terus B-nya min 4, ya, terus X1, X2, X1 dan Y1-nya adalah titik pusat lingkaran yaitu 0,0. Maka dari sini kita dapat
nilai 5/5 atau 1. Oh, jadi jari-jarinya kita peroleh 1. Nah, kita sudah mendapatkan koordinat titik pusat, juga kita sudah mendapatkan panjang jari-jarinya. Maka bagaimana persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 berjari-jari 1? Tentu saja sangat mudah, yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Dengan r-nya 1, 1 dikuadratkan ya 1. Selesai untuk contoh yang pertama ya. Jadi pada bagian ini, contoh ini, kita perlu mengetahui ada yang pertama adalah panjangnya jari-jari ya. Jadi jari-jari nanti dia dirumuskan sebagai harga mutlak persamaan garisnya dibagi koefisien x dan y-nya yang masing-masingnya nanti di kuadratkan kemudian dijumlahkan lantas di akar. Nah, ini yang penting untuk kita pahami ya. Kita next ke contoh soal berikutnya. Tentukan persamaan lingkaran yang diameternya merupakan ruas garis yang menghubungkan titik P 1,4 dan Q min 3,2. Nah, agar lebih jelas nanti kita buat ilustrasinya coba. Nah, ini lingkarannya dengan dua titik P dan Q seperti itu. Berikutnya PQ ini adalah diameternya ya. Nanti berarti di sini kita harus mengetahui yang pertama tentunya koordinat titik pusat, yang kedua adalah panjang jari-jarinya, karena nanti dalam penentuan rumus persamaan lingkaran itu kita membutuhkan dua hal itu, titik pusat dan jari-jari. Maka kita harus mencari tahu dulu ya. Ini kita nanti menghubungkan dengan ilmu vektor di kelas 10 matematika peminatan semester 2. Nah, jadi kita sambil mereviewnya, semoga nanti segar kembali diingatan kita tentang ilmu yang telah kita pelajari. Ya, ini titik M, A, B ini adalah titik tengahnya. Berarti PM dan MQ itu adalah jari-jarinya ya. Nah, ini kita sudah mendapatkan koordinatnya, tinggal kita melakukan perhitungannya. Bagaimana perhitungannya? Oke. Titik tengah di antara dua garis di antara dua buah titik ya, atau membagi ruas garis menjadi dua sama panjang. Bagaimana rumusannya? Ya, rumusannya adalah ini M sama dengan koordinatnya adalah XP plus XQ per 2 ditambah YP plus YQ per 2, itu nanti adalah koordinat titik pusatnya seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Ini yang tadi ya. Panjang ruas garisnya dapat dirumuskan langsung PQ. Nah, ini panjangnya ya. Jadi panjang ruas garis mulai dari titik awalannya P misalkan akhirannya Q, ketika tidak ada yang bernilai sama komponennya. Nah, kan di sini X-nya pada P dan Q berbeda, Y-nya pada P dan Q berbeda, maka rumusnya begini ya. Kalau kemarin karena ada salah satu komponennya yang sama ya langsung tinggal dikurangkan seperti itu. Dan ini juga bagian dari rumus vektor di kelas 10 kemarin. Jadi kita sambil mereview lagi gitu ya, bahwa panjang ruas garis PQ adalah akar dari XP min XQ dikuadratkan ditambah YP min YQ yang dikuadratkan seperti itu. Nanti dapatnya diambil bilangan positifnya karena jarak itu tidak bernilai negatif. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini ilustrasinya. Sehingga koordinat titik M tinggal kita masukkan ke rumus ya. Rumusnya tadi sudah ini. Nah, tinggal kita masukkan saja 1 tambah min 3 per 2, min 4 tambah 2 per 2. Maka kita mendapatkan hasil yaitu min 1, min 1. Maka selanjutnya, nah tinggal kita menentukan jaraknya kan berarti kan.
Ini ilustrasinya, sehingga jaraknya adalah ini rumusnya. Oke, begini perhitungannya. Kita mendapatkan hasil akar 52 ya. Dan itu PQ, padahal yang kita cari jari-jari ya. Dimana PQ adalah diameter, maka jari-jarinya adalah berapa? Berapanya diameter kalau jari-jari? Ya, setengahnya. Maka nanti tinggal kita kalikan dengan setengah. Kita lanjutkan. Nah, karena titik PQ adalah diameter, tadi sudah saya singgung, maka R-nya adalah setengah PQ. Setengah PQ artinya dia adalah setengah kali akar 52. Nah, selanjutnya tinggal kita tentukan, kita tadi sudah mengetahui titik M sebagai pusat lingkaran. Terus jari-jarinya juga sudah kita dapat ya kan, yaitu setengah akar 52, maka langsung kita substitusikan ke persamaan lingkaran dengan pusat bukan di 0,0 gitu kan. Nah, berikutnya tinggal kita sederhanakan dalam perhitungan, yaitu X plus 1 dikuadratkan ditambah Y plus 1 dikuadratkan sama dengan 54 akar 2. Setengah dikuadratkan itu adalah 1/4, dan akar 52 dikuadratkan, akarnya hilang, maka menjadi 52/4. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, hari ini persamaan lingkaran berpusat di titik Q, yaitu 5,3 dan menyinggung sumbu Y. Bagaimana gambarannya? Oke. Nah, ini lingkarannya. Itu pusatnya 5,3. Nah, jari-jarinya ternyata adalah komponen X-nya gitu kan. Dari pusat lingkaran ke sumbu Y, komponen X-nya yang menjadi jari-jari. Maka sangat mudah sekali ini. Nah, langsung saja itu kan. Ya, koordinat titik pusatnya sudah diketahui, jari-jarinya melalui gambar sudah sangat jelas sekali. Maka tinggal kita lakukan perhitungan, kita substitusikan aja, selesai. Ya, jadi insya Allah tidak sulit kalau kita bisa memahami logik dari soal yang ada. Maka dari itu kemampuan berlogika ini penting ya, agar apa? Agar kita tidak mengalami kebingungan dan kita tidak mengalami gagal pikir seperti itu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, berikutnya persamaan lingkaran berpusat di 2,1 dan menyinggung garis 4x plus 3y plus 4 sama dengan 0. Nah, ini tadi, kalau tadi di contoh yang pertama pusatnya 0,0 dengan persamaan garisnya juga diketahui, maka sekarang geser lagi, pusatnya bukan di 0,0 dan menyinggung suatu garis. Bagaimana? Kita lanjutkan. Kita buat ilustrasinya, misalkan begini ya. Ini garisnya, terus ini P adalah titik pusatnya. Nah, ini jari-jarinya dan itu lingkarannya ya. Oke, maka kita sudah mendapatkan gambarnya kurang lebih. Berikutnya tinggal kita ke perhitungan. Ya, bagaimana menentukan R-nya tadi? Nah, buka lagi di bagian sebelumnya ya, karena di sana sudah saya cantumkan rumusnya. Nanti kalau lupa bisa dibuka kembali, tapi di sini nanti saya cantumkan juga ya. Nah, ini rumusnya gitu kan. Nah, oke. Kita substitusikan saja, maka kita mendapatkan panjang jari-jarinya yaitu 3. Nah, kita sudah dapat semua, titik pusatnya sudah kita dapat, jari-jarinya sudah dapat, maka tinggal kita lanjutkan saja. Ya, kita lanjutkan ke perhitungannya ya, ke bentuk persamaannya. Nah, ini tadi ilustrasinya. Nah, tinggal substitusikan aja titik pusatnya dan jari-jarinya, terus lakukan perhitungan sederhana. Oke, jadi persamaan lingkarannya adalah x-2 kuadrat plus y-1 kuadrat sama dengan 9 ya. Ingat, ketika tidak diminta ke dalam bentuk umum persamaan lingkaran, maka sampai sini cukup ya. Sampai pada bentuk persamaan lingkaran dengan pusat di MA, B, berjari-jari R sudah cukup.
Jadi tinggal kita menghitung R kuadratnya saja atau menghitung operasi hitung di dalam tanda kurungnya saja. Kita tidak perlu sampai membuka tanda kurung dan mengkuadratkannya. Kecuali ada permintaan untuk menuliskan persamaan lingkaran dalam bentuk umum, maka baru kita lakukan operasi membedah tanda kurung dan kuadrat itu seperti yang saya contohkan pada pertemuan sebelumnya maupun video sebelumnya. Seperti itu. Kalau lupa silahkan dibuka kembali. Kita next. Nah, ini tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik 0,4, 1,3 dan 1,-1. Jadi melalui 3 buah titik seperti itu ya. Bagaimana? Yuk kita bahas. Ya, kita gunakan persamaan bentuk umum kali ini ya, yaitu x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0 untuk menentukan persamaan lingkaran dengan mensubstitusikan titik singgung tersebut ya, yang diketahui itu untuk menentukan nilai a, b, dan c pada bentuk persamaan umumnya. Maka kita substitusikan titiknya 0,4, kita substitusikan pada x dan y bentuk persamaan umumnya, yaitu 0 kuadrat plus 4 kuadrat plus a kali 0 plus b kali 4 plus c sama dengan 0. Nah, kita hitung maka menjadi 4b plus c sama dengan min 16. Kok bisa min 16? Min 16 dari mana? Dari 4 kuadrat di sebelah kiri, lantas kita pindah ruas ke sebelah kanan, maka menjadi negatif. Ya, kalau A-nya hilang karena dia dikalikan dengan 0, seperti itu. B kali 4 ya 4B plus C. Kita lanjutkan kalau titiknya 1,3. Maka menjadi 1 kuadrat plus 3 kuadrat plus A kali 1 plus B kali 3 plus C sama dengan 0. Nah, maka nanti 1 kuadrat dan 3 kuadratnya kita hitung menghasilkan 10 ya. Terus pindah ruas jadinya negatif 10. Di ruas kirinya ada A plus 3B plus C sama dengan min 10. Oke, begitu. Berikutnya untuk yang titik 1, min 1 tinggal kita substitusikan. Kita dapat 1 kuadrat, yaitu kuadratnya kurang tertulis di situ, tapi tidak apa-apa karena hasilnya juga 1. Berikutnya min 1 kuadrat tambah a kali 1 ditambah b kali min 1 ditambah c sama dengan 0, maka hasilnya adalah a min b plus c sama dengan min 2 ya. Min 1 kuadrat 1 tambah 1 jadi 2, pindah ruas jadi min 2. Nah, kita sudah dapat 3 buah bentuk persamaan linier 3 variabel. Variabelnya A, B, dan C. Kira-kira mau dikerjakan dengan cara apa ini? Oke, ya kalau kita ingat kembali tentu ini menggunakan ilmu yang telah diajarkan oleh guru kita di jenjang sebelumnya, yaitu di kelas 10 di semester 1, judul babnya SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel, untuk nanti diselesaikan. Bagaimana caranya? Yuk kita lanjutkan. Nah, ini soalnya saya tuliskan. Nah, kita dapat itu tadi ya. Saya kasih nama yang tadi. Yang pertama adalah 4b plus c sama dengan 16, min 16. Yang kedua a plus 3b plus c sama dengan min 10. Dan saya kasih nama 3 pada bentuk persamaan yang terakhir, yaitu a min b plus c sama dengan min 2. Apa yang akan kita lakukan? Ya, kita boleh mensubstitusikan, boleh mengeliminasikan, terus boleh menggunakan cara determinan, boleh ya. Tapi pada kesempatan kali ini saya mau menggunakan eliminasi ya, karena menurut saya yang itu cara yang paling sederhana seperti itu. Nah, maka saya mau mengambil bentuk persamaan yang kedua dan yang ketiga untuk saya eliminasikan. Nah, saya mau mengeliminasikan C. Tetapi alhamdulillah karena A juga sama-sama 1, maka A juga ikut hilang gitu kan, saya kurangkan. Nah, maka hasilnya langsung 4B sama dengan min 8. Nah, ini salah satu kelebihannya eliminasi seperti itu. Berikutnya kita dapat nilai B sama dengan negatif 2. Nah, terus berikutnya kita akan gunakan B untuk nanti kita substitusikan pada bentuk yang lain. Nah, misal saya ambil yang
persamaan yang pertama untuk saya substitusikan dengan nilai B sama dengan min 2. Yuk kita klik ke slide berikutnya. Oke. Jadi saya mengambil B sama dengan min 2 untuk saya masukkan ke dalam persamaan yang pertama, maka saya memperoleh 4 kali min 2 plus C sama dengan min 16, maka C sama dengan min 8 ya. Perhitungannya seperti itu. Kita sudah punya nilai B dan C, maka berikutnya tinggal kita mencari nilai A. Tinggal habis itu kita substitusikan ke mana? Ya kan? Nah, saya masukkan ke persamaan yang kedua, maka saya memperoleh seperti ini ya. Oke. 3 kali min 2 dari nilai B-nya ya. C-nya min 8 ya, langsung saja itu kan. Menjadi A dikurangi 6 dikurangi 8 sama dengan min 10, maka A sama dengan min 10 plus 14, maka nilai A sama dengan 4. Oke, kita sudah dapat nilai A, sudah dapat nilai B, sudah dapat nilai C, ya tinggal kita masukkan saja berikutnya ke dalam bentuk persamaan umum lingkaran di slide berikutnya. Nah, ini sudah dapat. Ini mah tinggal kita substitusikan aja. Ini penulisannya saya kebalik ya ini ya. Harusnya apa? Ini x kuadrat dulu, baru y kuadrat, baru ax itu ya. Saya ketukar. Oke. Nah, maka kita mendapatkan hasil yaitu x kuadrat plus y kuadrat plus 4x min 2y min 8 sama dengan 0 ya. Jadi ini runtutannya. Kalau kita mau mereview, yang pertama tadi ketika diketahui garis singgung, maka yang harus kita cari tahu adalah titik pusat, koordinat titik pusat dan panjang jari-jarinya seperti itu. Ketika diketahui 3 titik, maka yang kita cari tahu atau kita gunakan adalah bentuk umumnya. Lantas nanti digunakan SPLTV seperti itu dengan cara misalkan eliminasi seperti yang saya contohkan. Nah, ini untuk pembahasan pada pertemuan kali ini. Berikutnya seperti saya sudah sampaikan kemarin di kelas, maka akan ada soal. Nah, nanti akan ada soal tugas nanti sebagai tugas pertama di mapel saya pada semester ini ya. Jadi tolong semuanya bisa mengerjakan sesuai dengan batas yang nanti tertera ya, agar tidak ada masalah di kemudian hari. Tugasnya seperti apa? Yuk kita buka di slide berikutnya. Nah, ada 4 buah soal ini ya. Yang pertama, yang paling mudah di materi pertemuan pertama, di pusat tertentu dan diketahui jari-jarinya. Berikutnya dibalik, mencari pusat dan jari-jarinya. Yang soal nomor 3 diketahui pusatnya di satu titik dan melalui titik lain, ya kan, ditanyakan jari-jari dan persamaan lingkarannya, sama seperti pembahasan pada video ini. Yang keempat adalah yang persamaan lingkaran yang melalui 3 buah titik seperti itu. Ada juga tadi di bagian tengah dari video ini. Oke, itu untuk pertemuan hari ini. Silahkan nanti bisa mulai dikerjakan. Ingat batas waktunya, jangan sampai nanti ada masalah di lain kesempatan seperti itu, karena kita menyepelekan tugas yang sebenarnya bisa kita selesaikan dengan segera seperti itu ya. Itu untuk lanjutannya nanti bisa kita agendakan, kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.